malam semua. Semoga tidak terlalu tegang. Jadi hari ini saya tidak ngomong banyak. Saya mau kita refleksi banyak. Ya. Sebelum saya mulai, saya ada 2 hadiah. Ya. Jadi ini saya akan kasihkan namanya buklet doa. Namanya Mengasihi Maria. Saya bacakan isinya. Jadi dalam buklet doa ini buklet doa untuk selama 1 tahun. Jadi bisa diikuti, di dalamnya nanti ada doa-doa dan belajar mengenai bagaimana kita bisa bermeditasi kontemplasi. Nah, salah satunya adalah lewat puisi dan doa-doa. Saya bacakan salah satu puisinya, ya. Judulnya Jangan Biarkan Aku Berhenti. Jadi ini puisinya. Jangan kau biarkan aku bermimpi, hidupku akan bersemi, bila aku mau berdiri dengan 2 kaki, di tempat aku merasa aman di hati. Ingatkanlah aku senantiasa ya Tuhan, agar aku mau terus melangkah pergi, tak tergoda untuk berhenti, seakan di sana jalanku harus diakhiri. Tuhan Bapakku, bantulah aku, agar tak memberhentikan langkahku, hingga aku tiba di tujuan yang telah kau tentukan bagiku. Ya, itu salah satu bentuk puisinya. Nah, kalau misalnya nanti ada yang mau dapat informasinya, beli di mana dan lain sebagainya, bisa hubungi saya. Untuk sementara saya punya 2. Saya punya 2 buklet. Nah, saya mau kasihkan secara gratis. Yang pertama kepada siapa yang ikut mulai dari Januari sampai hari ini tanpa absen. Oke. Boleh silakan untuk CVV. Oke. Lalu yang kedua, saya mau kasih apabila ada yang punya keberanian untuk sharing selama 1 tahun ini mengikuti akan doa Bapa Kami, mana yang paling berkesan dan mengapa? Ada yang mau sharing? Kalau misalnya berani sharing dan mau sharing, ini buklet satu lagi saya akan berikan. Ada? Silakan. Pasti tidak ada? Serius tidak ada? Satu aja, maksudnya nggak usah di-sharingkan semua. Dari selama 11 kali pertemuan ini, ya, mana yang paling berkesan? Nah, silakan sharingkan satu aja. Pasti tidak ada? Oh ya, oke, silakan. Silakan maju ke depan. Ya, tolong sharingkan yang mana dan mengapa. Saya kasih dulu. Sharing aku yang pertama ketika aku doa Bapa Kami yang aku dapat adalah di mana di situ di saat aku nggak ada jalan, Tuhan di situ buka jalan. Contoh tes. Contoh seperti kayak aku yang nggak tahu jalan kemana, tapi di saat itu aku dipanggil salah satu adik aku, ayo kembali ke jalan yang benar, mengenal siapa itu Bunda Maria, Bapa Kami, apapun jalanmu yang selama ini enggak benar. Dan ketika aku kembali ke sini, aku merasakan lebih lagi dari yang aku jalani kehidupan ke belakang. Karena yang red dulu pernah aku cerita, sekarang aku enggak perlu lagi cerita. Dan semakin sini aku memahami apa arti doa Bapa Kami yang diterapkan per step by stepnya
aku semakin yakin bahwa kuasa Tuhan itu tidak ada yang bisa mengalahkan apapun di saat kita tidak punya jalan. Dan ketika pernah adikku Patrick cerita, Bapak, di situ aku rasanya, bam, gitu. Ya ampun Bapak, Bapak kami segitu dahsyatnya ya. Ketika kita nggak tahu apa-apa, setelah aku pulang ke rumah, aku sujud nangis. Bapak, aku pasrah. Di saat aku pasrah, semuanya terbuka. Disitulah aku merasakan dapat teman yang lebih baik, bisa lebih share, yang tadinya aku boleh dikatakan orang paling terjahat nggak bisa dikendalikan, aku bisa senyum. Biasanya aku kalau bicara fontarnya minta ampun, tidak ada ampun. Dan adikku sendiri juga aku punya salah satu sifat paling terjahat yaitu, kamu nggak suka aku kejar, aku bunuh, itu bisa. Dan itu kepala sekolahku sendiri, aku kejar pakai rantai, pakai pemukul di sini, aku siap pukul. Dan yang kedua, ketika aku mengalami satu ujian terberat, kalau nggak dikendalikan, aku paling sudah masuk di penjara. Karena aku akan membunuh salah satu orang, karena dia menyakiti salah satu anakku. Tapi di situ adikku bilang, pulang ke rumah, dah usah tenang, doa. Tapi doa buat aku, doa yang gimana, aku juga gitu. Tapi di sini kok di komunitas ini aku bisa mengendalikan diri, aku bisa tenang, aku bisa rileks, bisa ketawa gitu. Jadi berubah. Jadi di sini, jadi lebih memahami lagi isi Bapa kami yang sesungguhnya, doa-doa itu. Dan aku sudah bisa juga mulai bisa doa rosario. Yang tadinya bolos, males, enggak kenal siapa lu, apa itu, dan aku sempat berdebat di tempat ruang inisiasi juga, tapi aku dibimbing baik, pelan-pelan akhirnya aku bisa. Biarpun kadang bolong, terus habis itu suka ngerpek-ngerpek gimana doanya, tapi aku jalani sukacita. Gitu. Terima kasih semuanya, kita saling dukung, support, apapun itu. Tuhan Yesus berkati. Ya, makasih. Oh, ya satu lagi, gimana? Oh ya, iya boleh. Tapi bukannya habis ya, jadi Aku dulunya kalau doa Bapak kami saya cuma pikir, oh Tuhan itu nyuruh aku memuji dulu. Kalau di persekutuan doa karismatik ya, kan diajarinya muji dulu, ya toh, terus baru minta itu. Ya, terus aku mikir, oh berarti mulai dengan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, itu kan memuji ya. Dan seterusnya sampai akhirnya berilah kami rezeki ke bawah itu, wes mikirnya gitu tok. Gitu. Tapi pas waktu belajar ini, saya tuh kaget bahwa semuanya itu dari pertama sampai terakhir itu isinya permohonan loh ternyata. Gitu kan? Itu kaget loh aku. Jadi menjadi doa ini menjadi sangat berarti. Jadi aku berdoa gitu, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu gitu. Oh, ini mohon supaya Bapa itu dimuliakan di dalam diriku gitu, kayak gitu. Berbeda banget dari yang pertama tak belajar sampai sekarang, itu aja. Jadi saya merasa setahun ini, bahkan 2 tahun ya, di pilar doa ya, itu ya apa ya, amazing gitu loh, kayaknya aduh hebat banget gitu. Nah terus aku kepinginnya itu ya doa-doa yang kita biasa itu bisa kita hayati lebih banyak. Misalnya doa Bapa kami atau doa berkat Dominikan yang setiap kali kita ngomong. Ya itu aja, terima kasih. ya makasih. Oke, ya saya singkat aja.
jadi hari ini sebelum saya masuk ke penutup, saya mau ngulangi pembukaan. Ya, jadi seperti kalau misalnya tahu ada yang pernah makan sandwich ya. Sandwichnya, kalau makan sandwich itu atasnya sama bawahnya apa? Roti. Tengahnya? Ya, apapun isinya. Ya. Nah, hari ini saya mau pembukaan sama penutup itu saya jadikan satu. Jadi supaya tahu bahwa antara apa yang dikatakan sama Santo Aquinas itu di awal, itu sama dia ditutup dengan hal yang sama. Oke? Jelas? Dan sebelum saya mulai, saya mau tanya, ada yang enggak bisa doa Bapa Kami? Ada yang enggak bisa berdoa Bapa Kami? Semua bisa ya? Oke. Ya, kita mulai dulu. Jadi, ini yang menjadi poinnya dari Santo Thomas Aquinas, yang saya mau ulangi terus-terusan, yaitu adalah dia mengatakan itu dia ngutip dari Santo Agustinus. Ya, dia bilang bahwa inti sari daripada doa Bapa Kami adalah menginginkan yang benar dan membenarkan keinginan. Maksudnya membenarkan keinginan itu adalah memperbaiki keinginan yang salah. Ya, saya ulangi. Doa Bapa Kami adalah menginginkan yang benar dan membenarkan keinginan. Jelas? Tidak susah? Jelas ya? Ya, kata-katanya tidak susah, tapi prakteknya nanti buat saya susah, tidak tahu yang lain. Oke, berikutnya. Nah, apa itu keinginan yang besar? Keinginan yang benar. Keinginan yang benar itu adalah hasrat kita seharusnya diarahkan untuk memuliakan dan menikmati Tuhan. Kalau tidak mengingini Tuhan, sudah pasti salah. Ya, kalau tidak menginginkan Tuhan sudah pasti salah. Ya, saya tidak tahu berapa banyak yang ikut DA karena dikasih tahu nanti kalau mati didoakan masuk surga. Nanti saya bahas ya. Kalau motivasinya seperti itu benar atau salah? Kenapa kok salah? Betul, nah. Oke. Ada lagi yang lain? Bukan cuma nanti kalau meninggal didoakan loh. Waktu meninggal nanti dikasih jubah, dijubahi. Terus apa lagi? Hah? Didoakan. Doakan bukan cuma pada waktu meninggal. Kapan lagi didoakan? Nah, terus ada nanti waktu kompetarium juga dimasukkan namanya. Terus apa lagi? Pada waktu misah arwah anggota Dominikan. Nah, kurang apa? Ya. Nah, jadi yang diinginkan Tuhan atau surga? Amin. Oke, lanjut. Jadi doa Bapa Kami itu mempunyai 5 nilai keutamaan. Ya, kalau mau tahu apa itu nilai keutamaan itu adalah kualitas pribadi yang serupa Tuhan. Saya ulangi, keutamaan itu apa? Keutamaan itu adalah kualitas pribadi yang serupa Tuhan. Jadi manusia ya itu punya 2 komponen, apa aja? Tubuh dan rohani. Ya, tubuh dan rohani. Ya. Nah, kalau hewan punya yang mana? Hewan bisa doa enggak? Jadi hewan punya tubuh, enggak punya roh. Ya. Malaikat punya apa? Roh, punya tubuh enggak? Enggak punya. Kalau manusia? Jadi kalau ketemu hewan sama malaikat dijadikan satu, itulah manusia. Itu omongannya Aquinas, bukan omongannya saya. Saya ulangi ya. Jadi manusia itu punya 2 komponen, yaitu adalah tubuh dan roh. Jadi itu adalah kalau malaikat dikombinasikan sama hewan, itulah manusia. Nah,
yang namanya keutamaan itu adalah kita hidup mendekati seperti malaikat, bukan seperti hewan. Itu keutamaan. Kalau kita hidupnya cuma sekedar seperti hewan, makan minum bereproduksi, ya itu lebih dekat kepada hewan daripada Tuhan. Itulah keutamaan. Maka dari itu yang kita harus latih adalah keutamaan. Supaya kita secara derajat itu mendekati ke atas bukan turun ke bawah. Jelas? Ya, itu saya baru penjelasan kata keutamaan. Ya, masih belum yang lain-lain. Ya, kita sampai jam berapa ini? 12? 1? Oh ya, ya oke. Lanjut. Nah, oke, jadi 5 keutamaannya adalah keyakinan atau keberanian. Maksudnya yakin bahwa pada waktu kita berdoa Bapa kami, Tuhan mendengar kita. Yang kedua, keteraturan. Itu yang kedua, yang ketiga kesesuaian, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat itu penghayatan atau devosi. Yang kelima, rendah hati. Jadi lewat doa Bapa kami, paling tidak kita punya 5 kualitas ini, yang dekat sama Tuhan. Ya, saya akan bacakan singkat aja. Lanjut. Sampai diteruskan sampai terus sampai ke kesimpulan. Amin. Nah, oke. Kesimpulan doa Bapa kami. Ya. Jadi awalnya itu cerita tentang 5 keutamaan. Hari ini kita akan belajar mengenai akan kesimpulannya. Ya. Oke, berikutnya. Saya ulangi lagi, doa Bapa kami menurut Santo Thomas Aquinas, inti sarinya adalah menginginkan yang benar dan membenarkan keinginan. Oke, jangan sampai lupa ya. Lanjut. Apa itu menginginkan yang benar? Menginginkan yang benar itu ada di 4 ya. Ada di 4 kata yang dituliskan di sana. Yang pertama adalah dimuliakan namamu. Benar atau salah? Kalau kita ingin memuliakan nama Tuhan, benar atau salah? Benar. Berikutnya, datanglah kerajaanmu. Benar atau salah? Benar. Yang ketiga, jadilah kehendakmu. Benar. Yang keempat itu kepotong, kebutuhan hidup. Kira-kira apa? Petisinya apa? Berikan kami rezeki. Ya, itu yang harus kita inginkan. Tapi nomor 1, itu bukan minta rezeki dulu. Nomor 1 apa? Muliakan Tuhan. Oke, berikutnya. Tidak, maksudnya ini ya, slide-nya. Oke, ya. Nah, menghindari kesalahan atau memperbaiki keinginan. Ya, yang pertama, Thomas Aquinas bahwa kalau kita itu tidak memuliakan Allah, itu sudah pasti keinginan yang salah. Lalu yang kedua, kita juga minta untuk dosa-dosa kita diampuni. Karena ini kalau kita lebih suka dosa daripada suka Tuhan, sudah pasti salah. Maka dari itu kita hayati doa Bapa kami, harapannya supaya keinginan kita diperbaiki. Yang ketiga, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Yang keempat, bebaskan dari yang jahat. Oke, sudah selesai. Amin. Yang terakhir amin, betul. Ya, yang terakhir memang amin. Ya. Nah, saya mau bahas dulu mengenai menginginkan yang benar. Saya tidak ambil dari Aquinas, tapi saya ambil dari KGK.
Ada yang enggak tahu apa itu KGK? Tahu? Kalau enggak tahu enggak apa, enggak dosa kok. Kalau enggak tahu tetap masuk surga kok. Ambil dari KGK. Oke, berikutnya. Nah, sebelum saya masuk ke KGK, saya mau tanya dulu, ya. Jadi semoga enggak takut kalau saya tanya, ya. Dan kalau pertanyaan saya nanti dijawab dengan pertanyaan, ya, enggak dosa juga. Oke, yang pertama, untuk apa manusia diciptakan? Untuk apa? Memuliakan Allah. Apalagi? Memenuhi bumi. Oke. Ya, jadi sesuai dengan Sesuai dengan manusia diciptakan untuk berkembang biak. Oh, untuk memenuhi bumi. Caranya gimana? Berkembang biak. Betul, setuju ya? Setuju Pak Un ya? Manusia diciptakan untuk supaya berkembang biak. Ya, nanti kita lihat ya. Memang itu yang ditulis di kitab Kejadian. Penuhilah bumi dan berkembang biak. Ya, tapi apakah tujuan utamanya di situ? Ataukah itu cuman yang dituliskan di awal penciptaan? Ya, itu di awal penciptaan memang betul. Tapi apakah itu saja? Berkembang biak saja? Nah, nanti kita lihat. Oke, jadi untuk apa manusia diciptakan? Menikmati kasih Allah. Ya, jadi memang saya melihat bahwa banyak sekali yang menjawab dengan betul. Ya, oke, lanjut. Jadi di KGK memang ditulis bahwa manusia diciptakan oleh dan untuk. Ya, oleh dan untuk Allah. Ya, tetapi apakah pada prakteknya seperti ini? Nanti kita lihat. Oke, lanjut. Kerinduan Allah sudah terukir dalam hati manusia karena manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Kalau memang manusia diciptakan untuk Allah, yang menjadi kerinduan paling dalam, yang menjadi mimpinya harusnya siapa atau apa? Yang harusnya menjadi kerinduan paling dalamnya dari hidup manusia harusnya ya, sesungguhnya. Tolong jawab sendiri. Saya nanti kasih waktu yang sangat-sangat banyak, ya. Saya kasih waktu yang banyak untuk berbicara dengan Tuhan. Karena memang pada waktu di dalam Dominikan yang menjadi ciri khasnya Dominikan apa? Berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan. Tetapi saya mau tanya, sebelum berbicara harus belajar apa dulu? Sebelum ngomong harus belajar apa? Ada yang lain? Apa? Mendengar. Ingat bahwa Ordo Dominikan ini diberdirikan dari regulasi apa? Santo Agustinus. Di saat Santo Agustinus regulanya, di saat yang sama itu ada satu santo lagi yang membuat regula. Ada yang tahu santo siapa? Santo Benediktus. Dan di regula Benediktus tertulis kata pertama yang dituliskan. Kata pertama yang dituliskan di regula Santo Benediktus adalah dengar. Jadi sebelum berbicara tentang Tuhan,
belajarlah untuk mendengar suara Tuhan. Supaya pada waktu kita berbicara tentang Tuhan, itu bukan kata-kata kita saja. Itu adalah percakapan kita dengan Tuhan. Itulah namanya percakapan rohani. Saya ulangi. Sebelum berbicara tentang Tuhan, belajarlah untuk mendengar suara Tuhan. Kalau misalnya masih bingung gimana caranya mendengar suara Tuhan, ya nanti Bu Puspita bisa ngajarin ya. Ya, gimana caranya itu bisa mendengar suara Tuhan, ya. Kalau sudah belajar mendengar suara Tuhan, baru berbicara tentang Tuhan. Ya, macam-macam nanti caranya ya. Oke? Ya, jelas? Di saat kita mempunyai akan kerinduan, coba ya, coba diomongkan sama Tuhan, Tuhan aku sebetulnya aku ini kepingin apa? Betulkah aku ini kepingin kamu? Betulkah kita sebetulnya kepingin Tuhan? Betulkah kita di dalam komunitas ini karena kita rindu Tuhan? Atau sebetulnya ya, di dalam kitab Perjanjian Lama, dosa apa yang sama Tuhan itu dihukum paling berat? Apa? Perjanjian Lama. Menyembah berhala. Kenapa menyembah berhala itu dihukum Tuhan paling berat? Menduakan Tuhan. Ya, nah. Kalau itu terjadi di Perjanjian Lama, zaman sekarang apakah kita masih menyembah berhala? Enggak. Iya atau enggak? Iya. Iya atau enggak? Jangan iya yang enggak loh ya. Apakah sekarang manusia sudah tidak menyembah berhala? HP-nya disembah-sembah. Masalahnya pengumumannya di WA itu di HP. Oh, yang baru saya cari HP. Oke. Nah, apakah zaman sekarang masih ada berhala-berhala? Ya, jawabannya iya. Tetapi berhalanya itu berubah bentuk. Bentuknya apa? Kalau di dalam Perjanjian Lama, kata berhala itu adalah idol. Ya. Dan namanya idol atau idol zaman sekarang itu diganti menjadi ideologi. Ideologi. Ya. Dan ideologi yang paling disembah banyak orang zaman sekarang itu adalah, pernah tahu di Bali ada yang namanya jogger. Jogger itu satu kali dia nulis gini, muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Siapa yang tidak mau? Semua mau ya? Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Setuju? Amin. Jadi apakah yang namanya sekarang ya orang tidak menyembah ideologi-ideologi ini? Siapa yang tidak menghidupi seperti ini? Dan kalau misalnya ikut ke Dominikan Awam karena sudah mudanya foya-foya, tuanya kaya raya, tinggal apa? Tinggal masuk surga. Apalagi ada yang mendoakan, betul ya? Jadi ikut doa cuman gara-gara apa? Nunggu jemputan, betul enggak? Daripada enggak kegiatan ya sudah masuk komunitas. Ya, apalagi komunitasnya sudah menjanjikan nanti kalau meninggal didoakan berkali-kali. Ya nanti ngomong sendiri sama Tuhan ya, atau ngomong sama romonya, saya cuman ya menawarkan aja. Jadi betul kita menginginkan Tuhan, atau sebetulnya kita menginginkan ideologinya jogger itu terjadi pada kita.
Dan kita ikut doa supaya hal itu terjadi di bumi dan di surga. Dan apakah ideologi itu yang sebetulnya diinginkan Tuhan? Kalau kita lihat santo santanya di dalam Dominikan, Catherine Siena, apakah dia hidupnya muda foya-foya, tua kaya raya, matinya masuk surga? Santo Dominikus? Ya, silakan dibincangkan dengan Tuhan sebelum nanti ngomong sama teman satu kelompok. Ya. Lanjut. Menginginkan Allah, mungkin enggak? Pertama, Tuhan enggak kelihatan. Kalau kita menginginkan barang, menginginkan kekayaan, masih bisa bentuknya barang dan bisa dicapai. Ini Tuhan. Ya. Dan apakah saya sudah mendapatkan atau belum mendapatkan juga susah taunya. Betul? Ya, kalau saya menginginkan mobil, ya saya kerja keras sekali dapat, nah jelas. Mau menginginkan Tuhan, gimana? Bagaimana mungkin Allah menjadi objek hasrat dan kerinduan kita? Jadi mungkin atau enggak mungkin? Mungkin. Gimana caranya? Doa aja. Kita lihat berikutnya. Waduh, enggak kelihatan. Jadi mungkin atau enggak? Jawabannya mungkin. Kok bisa mungkin? Karena manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi wajar apabila manusia itu juga menginginkan Allah karena ada kemiripan. Ya, keserupaan. Ya, antara bapak sama anaknya. Oke, lanjut. Terus. Ya, terus berikutnya. Oke, nah ini saya ambil dari salah satu penulis namanya Margaret Hughes. Dia bilang bahwa agar menjadi gambar dan rupa Allah yang sempurna, manusia harus mengarahkan hasratnya untuk Tuhan. Jadi saya mau tanya, ya, mungkin atau enggak manusia itu menginginkan Tuhan? Kembali lagi, kalau saya tanya tadi, apakah itu manusia? Apa itu manusia? Ciptaan Tuhan. Nah, bukan cuma ciptaan Tuhan, Tuhan mencipta banyak hal loh. Tapi satu-satunya yang mirip sama Tuhan itu cuman manusia. Nah, ada yang punya anak di sini? Punya ya? Kenapa kok anaknya sendiri itu dianggap anak yang paling baik seluruh dunia? Karena apa? Karena ada gambar dan rupa kita itulah juga yang terjadi pada waktu Tuhan menciptakan Adam. Tuhan bilang bahwa sangat baik, karena apa? Dia lihat mukanya Tuhan sendiri di Adam. Jadi untuk Adam itu supaya dia menjadi gambar yang sempurna dan ciptaan sempurna, dia harus meneladani bapaknya. Jadi mungkin enggak kita untuk bisa menginginkan Tuhan. Atau selama ini sebetulnya kita enggak ingin Tuhan, kita cuma mau berkatnya. Kita mau surga, kita mau kekayaan, kita mau kesuksesan. Jawab sendiri dan coba dengarkan nanti Tuhan ngomong apa. Ya, di waktu kita refleksi. Lanjut. Di KGK juga mengulangi bilang bahwa makna paling luhur martabat manusia terhadap pada panggilannya untuk persekutuan dengan Allah. Kata ini penting sekali. Ya, dari mana kita mendapatkan makna hidup?
Jadi dibilang bahwa hidup kita itu paling bermakna apabila kita sudah mencapai apa? Dihormati orang banyak, kenikmatan tanpa batas, jawabannya di persekutuan, persatuan. Berikutnya, sebab manusia hanyalah hidup karena diciptakan oleh Allah. Manusia tidak sepenuhnya hidup apabila dia tidak menerima cinta dari Allah. Ya. Nah, mungkin yang ikut Retnas ya, ada istilah exitus reditus, ada yang tahu? Itu istilahnya dari Thomas Aquinas, artinya adalah exit itu keluar, reditus itu kembali. Ya, jadi keluar dan kembali, seperti jantung. Jantung itu darah dipompa dari jantung, keluar, terus nanti kembali ke jantung, meskipun salurannya beda. Ya. Nah, jadi itu yang dimaksudkan sama Aquinas adalah dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Ya, lanjut. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi di KGK, punyanya KWI, ayat ini dihapus. Tapi di bahasa lain ada. Ya, jadi di kata pengantarnya, sebelum KGK nomor 1, itu dituliskan ini. Dari Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau. Satu kata, mengenal. Apa itu kata mengenal? Di Perjanjian Lama, kata mengenal untuk pertama kalinya itu ditulis di Kejadian 3. Kejadian 3, tulisannya gimana? Adam mengenal Hawa, lahirlah Kain. Adam mengenal Hawa, lahirlah Kain. Jadi maksudnya apa? Masih kurang jelas ya? Jangan minta saya praktekkan loh ya. Nah, menjadi satu daging. Jadi waktu dibilang bahwa kata mengenal ini di dalam Perjanjian Baru, bahasa Yunani adalah ginosko. Ada bedanya antara orang cuman sekedar mengenal tanpa pengalaman dengan mengenal berdasarkan pengalaman. Yang Tuhan maksud di sini adalah mengenal Engkau, mengenal Tuhan dengan pengalaman sampai menjadi satu. Itulah tujuan kita diciptakan. Kalau kita masih tidak punya keinginan untuk menjadi satu dengan Tuhan karena kita lebih suka dosa, berarti kita tidak sesuai dengan tujuan diciptakan. Itu namanya apa? Kalau tidak sesuai tujuan. Dosa. Ya, dosa itu artinya meleset dari tujuan. Oke? Nah, tadi saya tanya mengenai akan siapa yang tidak bisa doa Bapa kami. Ya, saya sering kali tidak bisa doa. Kenapa alasannya? Ya, berikutnya. Nah, saya berikan akan beberapa ya. Saya mau supaya kita merenungkan. Bisa enggak kita doa Bapa kami? Dan ini nanti yang akan menjadi refleksi kita. Ya. Ini satu puisi yang saya dapatkan sekitar 10-20 tahun yang lalu kalau tidak salah. Ya, saya bacakan perlahan-lahan, tolong renungkan, setelah itu nanti refleksikan. Saya tidak bisa berdoa Bapa
jika saya tidak menunjukkan hubungan Bapa di surga dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak bisa berdoa kami jika relasi saya dengan Bapa tidak memberikan perhatian dan kasih bagi orang lain dan kebutuhan mereka. Saya tidak bisa berdoa yang ada di surga jika semua minat dan pengerjaan saya adalah hal-hal duniawi. Lanjut. Saya tidak bisa berdoa dikuduskanlah namamu jika saya tidak ingin hidup kudus. Saya tidak bisa berdoa datanglah kerajaanmu jika saya hanya terobsesi untuk membesarkan kerajaanku dan kehendakku, bukan kerajaanmu dan kehendakmu. Saya tidak bisa berdoa jadilah kehendakmu jika saya selalu berniat menjadikan kehendakku saja. Lanjut. Saya tidak bisa berdoa di bumi seperti di surga kecuali saya benar-benar berniat menjadikan kehendaknya pada diriku, rumahku, dan bumi tempatku berada. Saya tidak bisa berdoa berikanlah kami rezeki pada hari ini tanpa berupaya dengan jujur dan tidak mengabaikan kebutuhan dasar sesamaku. Lanjut. Saya tidak bisa berdoa ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika saya terus menyimpan dendam terhadap mereka yang telah melukai saya. Saya tidak bisa berdoa, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan jika saya sengaja memilih untuk tetap berada dalam situasi di mana saya akan terus tergoda. Bukan lari dari pencobaan, tapi tetap dicobai. Berikutnya, saya tidak bisa berdoa lepaskan kami dari kejahatan jika saya tidak siap untuk berjuang melawan kejahatan di dunia dengan pertolongannya. Saya tidak bisa berdoa sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan jika saya tidak menjadikan Tuhan sebagai Raja dan memberikan ketaatan dan disiplin sebagai prajurit yang setia. Saya tidak dapat berdoa Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa, ya. Jika saya takut akan apa yang mungkin dilakukan oleh tetangga dan teman saya. Saya tidak dapat berdoa kemuliaan jika saya mencari kemuliaan saya sendiri terlebih dahulu. Dan saya tidak bisa berdoa untuk selamanya jika saya cuman selalu cemas dengan urusan sehari-hari. Terakhir, saya tidak bisa berkata amin kecuali saya jujur berkata, terjadilah padaku sesuai perkataanmu. Nanti saya akan tayangkan semua perkataan ini, ya, untuk bahan refleksi. Dan ini pertanyaan refleksinya. Pertanyaan refleksi adalah kata-kata mana yang memberikan penghiburan pada diri saya tadi itu, ya, dan mengapa. Pertanyaan refleksi yang kedua, kata-kata manakah yang memberikan kesedihan atau penolakan pada diriku dan mengapa? Ya, masih diedit. Oke. Jadi pertanyaannya adalah dari sekian banyak kata-kata itu mana yang memberikan penghiburan dan mana yang memberikan kesedihan. Alasannya apa? Ya, sebelum berbicara dengan sesama, belajar untuk bicara sama Tuhan dan dengar. Nanti sharingkan apa yang saudara dengar dari Tuhan. Kalau misalnya enggak bisa dengar, enggak apa-apa, ngomong aja, saya tadi enggak dengar apa-apa. Saya tadi cuma dengar ya pikiran saya sendiri atau yang lain. Oke? Ada pertanyaan?
Tidak ada? Jelas semua? Kalau jelas, saya kasih waktu sampai jam berapa? Oh, pas ini, jam 8. Ya, jam 8 kita mau refleksi, ya. Coba berbicara dengan Tuhan dulu dan coba dengar. Ya, saya kasih waktu 10 menit dulu. Ya, jadi jam 8.15 ya, kita nanti akan bagi kelompok. Ya, sebelum bagi kelompok silakan direfleksikan kata-kata tadi. Terima kasih.